warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi. Iya, bagaimana keadaan Pak Fajar hari ini? Alhamdulillah. Ya, ini Pak Fajar selaku kepala sekolah. Saya mau tanya-tanya atau intinya mau berpengalaman lah dari Pak Fajar itu kaitannya dengan cara pengambilan keputusan yang terbaik itu seperti apa Pak Fajar? Terima kasih. Monggo silakan. Oh ya. Oke. Nanti saya bisa menjawab, ya saya jawab berdasarkan pengalaman yang sudah saya laksanakan sebagai kepala sekolah di SMK Nusantara. Iya, iya. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Fajar? Mengenai kasus dilema etika dan bujukan moral, itu biasanya saya selalu koordinasi dengan beberapa orang guru. Teman-teman guru. Ya. Salah satunya yang paling berpengaruh yaitu warna kesiswaan dan guru BK. Guru BK. Oh, iya. Itu pun ya selalu kami komunikasikan dengan beberapa orang guru berkaitan dengan pengambilan keputusan. Oh iya, iya. Terima kasih Pak Fajar. Untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk dua hal yang mengandung nilai sama-sama benar, tentu dalam hal ini saya akan melihat manfaat yang lebih besar kebaikan tersebut. Jadi yang lebih urgent ya, kemudian skala prioritas. Iya, iya. Manakala dalam mengambil keputusan pada hal yang tentunya dinilai benar bagi saya ataupun bagi warga sekolah. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang ketiga Pak Fajar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini terkait dengan pengambilan keputusan tersebut? Oke. Contoh sederhana ya, misalnya ada beberapa masalah yang pengambilan keputusan. Contoh ada anak yang satu sisi kepingin mengikuti kegiatan sekolah di luar jam sekolah untuk meningkatkan bakat. Tapi di satu sisi misalnya anak tersebut punya kewajiban karena SMK di Pondok Pesantren punya kewajiban mengaji. Nah, dua-duanya tentunya baik. Dalam hal ini tentunya kami harus koordinasi dengan pengasuh pondok. Kira-kira bisa tidak anak tersebut diizinkan untuk tidak mengaji, kemudian mengembangkan bakat yang ada. Contohnya itu. Jadi dalam mengambil keputusan, tentu saya memperhatikan dengan berbagai aspek yang ada di lingkungan sekitar. Contoh, ya tadi dalam pengambilan keputusan kegiatan anak-anak di luar sekolah, ya saya harus komunikasi dengan pengasuh pondok. Ya. Terima kasih Pak Fajar. Ini ada pertanyaan yang keempat. Hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ya tentu hal yang paling mendasar tentunya koordinasi dengan beberapa orang guru ya. Yang pertama itu karena kita harus menilai seseorang permasalahan itu dalam kerangka berpikir yang baik. Tidak bisa kemudian saya menilai seseorang hanya sekedar suka. Makanya saya butuh pemikiran dengan orang-orang banyak yang satu koordinasi dengan teman sejawat. Yang kedua karena tadi SMK itu backgroundnya adalah pondok pesantren, tapi saya harus koordinasi dengan pondok pesantren. Jadi dua hal itu tak pikir menjadi langkah yang cukup strategis. Ya, terima kasih. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu Pak Fajar? Tantangan ketika dalam koordinasi dengan pengurus pondok ya. Dalam hal ini itu kadang-kadang kita masih terkendala atau kesulitan di dalam koordinasi. Meskipun dalam hal ini kita sering koordinasi, tetapi ada hal-hal tertentu yang misalnya kegiatan yang sifatnya mendesak itu kan harus segera dikomunikasikan secepatnya. Kadang-kadang komunikasi antara kami dengan pihak pondok pesantren mungkin agak
kurang dalam hal-hal yang mendesak. Iya. Kalau hal-hal yang sudah direncanakan sejak awal, saya pikir komunikasi sudah bagus ya. Mungkin dikemas lagi komunikasinya agar hal-hal yang sifatnya mendesak itu bisa diambil keputusan sebaiknya. Ya, terima kasih Pak Fajar. Nah, menurut Anda apakah Anda memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika tersebut? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan sampai saat ini? Oke, kalau hari ini itu kegiatan yang sifatnya untuk mengatasi dilema etika dan seterusnya itu kami tidak memiliki jadwal tersendiri. Tidak schedule, tidak ada schedule karena itu sifatnya kan insidental. Nah, biasanya setelah ada permasalahan yang muncul di sekolahan, pasti kami akan jadwalkan dengan Bapak Ibu guru untuk melakukan koordinasi awal dalam mengambil keputusan. Jadi tidak serta-merta ada permasalahan kemudian langsung diambil keputusan, kecuali permasalahan yang sifatnya mendesak yang harus diambil secara segera ya. Saya sebagai kepala sekolah punya kebijakan lain dalam hal tersebut. Terima kasih Pak Fajar. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Ini yang pertama, ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor utama ya jelas komunikasi sama kolaborasi ya. Kolaborasi dengan teman-teman sejawat, kemudian komunikasi dengan pengurus pondok, kemudian kolaborasi dalam hal ini melakukan tindakan yang telah kita komunikasikan bersama-sama agar ada tindakan yang real dari sekolah. Meskipun pada prinsipnya segala keputusan itu pada kepala sekolah. Tapi hal ini tentu ada komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman di lingkungan sekolah maupun pondok pesantren tentu sangat membantu. Ini pertanyaan terakhir Pak Fajar. Dari semua hal yang telah disampaikan sampean tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi pengalaman yang dipetik selama ini adalah pentingnya tadi komunikasi, kemudian pentingnya kolaborasi, pentingnya kerjasama di dalam sekolahan. Jadi Bapak Ibu guru tidak sekedar hanya mengajar di sekolah selesai, tapi juga harus melihat perilaku peserta didik, kemudian karakteristik peserta didik, sehingga kasus-kasus semacam dilema etika, kemudian etika moral tadi yang disampaikan itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa memperkeruh situasi yang ada. Tentunya keputusan yang diambil itu bisa bisa menjadi jalan tengah bagi setiap permasalahan yang ada. Pak Fajar, kayaknya itu dulu dari saya. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Fajar nanti bisa bermanfaat ke depannya nanti untuk kemajuan khususnya di SMK. Amin. Terima kasih Pak.